Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Pak Cahyo selaku dosen dari kelompok kami. Ya, sebelum memulai presentasi, saya akan mengenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Siti Halimatu Sadiah, ada Mihta Amelia, Desi Fitriani, Dian Restayeningsih, Fazria Puja Ananda, Jaka Krisna, Nabila Gina Purmansari, Rafa Dean Syabina, Zulfan Arya Pratama, Cindy Anti Ardiana, dan Aurelia Nurwayuningsi. Nah, setelah perkenalan, saya akan menjelaskan tentang analisis TOWS dari PT Maspion Group. Sebelum masuk ke analisis TOWS PT Maspion Group, saya akan menjelaskan profil singkat PT Maspion Group supaya kita semua lebih mengenalinya. Yang pertama, pendiri PT Maspion Group adalah Bapak Alim Hussein, sebagai salah satu grup perusahaan yang dikenal di Indonesia. Mengawali usaha sebagai produsen peralatan dapur pada tahun 1967. Ya, kita tahu di sini PT Maspion Group itu sangat amat terkenal di Indonesia karena PT Maspion Group menjual berbagai alat perlengkapan elektronik, alat dapur dengan harga yang terjangkau dan mudah dicari oleh masyarakat. Maspion Group mengembangkan sayap bisnis menjadi 8 kategori bisnis utama, yaitu ada produk konsumen industri, konstruksi dan material bangunan, hotel, properti komersial dan properti industri, perbankan, perdagangan dan distribusi, serta infrastruktur dan energi. Selanjutnya, PT Maspion ini mempunyai tujuan, yaitu untuk selalu meningkatkan kinerja ekonomis yang menjadi stabilitas dari nilai dan kontribusi para pemegang saham untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia. Apa itu analisis TOWS dan apa itu analisis SWOT? Yuk kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti presentasi kali ini, yaitu analisis TOWS. Untuk dari segi threats-nya atau ancamannya itu sendiri, yang pertama itu ada kompetitor besar yang juga bergerak pada sektor sejenis. Maspion Group merupakan perusahaan holding nasional yang bergerak secara multisektor, namun belum bisa dikatakan sebagai raksasa pada masing-masing sektor. Kenapa demikian? Karena Maspion Group tidak hanya bergerak di satu sektor saja, yang mengakibatkan perusahaan ini tidak fokus dan terkesan hanya meramaikan sektor strategis lain yang pada umumnya telah dikuasai oleh pemain lain yang lebih besar dan berstatus multinasional. Yang kedua, perusahaan masih dibatasi pengelolaannya oleh keluarga. Poin ini dibuktikan dari struktur dewan direksi yang mayoritasnya hanya dipegang oleh keluarga Alim, yang berakibat perusahaan ini dibatasi ruang gerak, serta pengelolaannya menjadi terkesan kurang profesional karena model dinasti keluarga akan cenderung rentan untuk terjadinya sebuah konflik. Yang ketiga, menjamah area industri yang terbatas. Seharusnya Maspion Group lebih menjangkau penambahan area usaha pada seluruh lokasi strategis lain yang berada di Indonesia dan tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga semata. Yang keempat, meningkatnya produk impor sejenis dengan harga yang lebih murah. Nah, dengan adanya produk-produk impor sejenis dengan harga yang lebih murah serta lebih tersebar di seluruh Indonesia menyebabkan produk Maspion ini kalah saing dengan produk impor yang lainnya. Yang terakhir yaitu kenaikan tarif dasar listrik yang menjadi beban tambahan. Terjadinya kenaikan tarif dasar listrik sudah tentu menambah biaya produksi dalam pembuatan sebuah produk di perusahaan Maspion itu sendiri. Nah, hal tersebut juga berakibat secara langsung dengan kenaikan harga produk dan berkurangnya minat beli pada konsumen. Selanjutnya kita akan masuk pada opportunity. Yang pertama, Maspion merupakan perusahaan produksi alat rumah tangga terbesar di Indonesia. Seperti yang sudah kita semua ketahui, perusahaan Maspion sudah sangat terkenal di Indonesia.
dan menjadi alat perlengkapan elektronik terlengkap di Indonesia. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah peluang yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan Mas Pion itu sendiri dalam rangka terus mengembangkan keunggulan-keunggulan yang telah didapatkannya. Yang kedua, perusahaan telah kuat dalam membangun kerjasama dengan mitra asing. Perusahaan Mas Pion juga berpeluang untuk menjalankan kerjasama dengan mitra asing. Misalnya, dengan menambahkan variasi-variasi baru dari pihak asing atau membangun saham dengan pihak asing. Yang ketiga, dapat menjadi perusahaan bisnis terkenal baik di pasar domestik ataupun pasar global. Perusahaan Mas Pion sendiri telah terkenal di pasar domestik, jadi tidak menutup kemungkinan nih peluang agar perusahaan ini dapat terkenal ke pasar internasional, supaya produk Indonesia dapat dipandang oleh negara lain. Yang keempat, strategi diversifikasi horizontal yang telah diterapkan akan meningkatkan revenue secara signifikan. Nah, ini juga berperan sangat penting dalam peningkatan pembelian oleh konsumen. Yang kelima, yang terakhir yaitu saluran distribusi yang luas turut memperkuat pemasaran produk. Dengan adanya peluang menambahkan jumlah distribusi yang semakin luas, perusahaan Mas Pion juga bisa menciptakan suatu peluang agar produk-produk dari perusahaan Mas Pion bisa semakin menyebar di pasaran dan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke segi weakness atau kelemahannya. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan untuk menyediakan bahan baku dari dalam negeri. Bahan baku yang diambil dari impor menjadikan ketersediaan barang tidak ready stock karena kedatangan bahan baku dan komponen yang terlambat dari luar negeri yang berakibat juga dengan keterlambatan produksi. Yang kedua, ketersediaan barang tidak ready stock. Dikarenakan bahan baku yang bukan berasal dari Indonesia, hal ini menjadi alasan terhambatnya produksi karena bahan baku seringkali tidak sesuai perkiraan datangnya. Yang ketiga, biaya pengembangan dan riset yang mahal. Dikarenakan oleh mahalnya biaya riset dan pengembangan, ini juga berakibat dengan menambahnya biaya produksi dan meningkatnya harga jual. Sehingga menurunkan minat konsumen dalam membeli. Yang keempat, masih banyak jenis produk yang belum diketahui oleh konsumen. Nah, kalau poin ini disebabkan oleh kurangnya brand image dan strategi pemasaran yang kurang tepat. Selanjutnya masuk ke segi strength atau kekuatan. Yang pertama, memiliki keahlian yang kuat dalam memasarkan dan manufaktur produk peralatan rumah tangga yang berkualitas cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penjualan produk yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, perusahaan ini juga telah kuat dalam membangun aliansi strategis dengan mitra asing utama terkemuka dalam memproduksi produk tahan lama untuk konsumen. Nah, poin ini juga dibuktikan dengan adanya banyaknya kerjasama yang telah dilakukan oleh perusahaan Mas Pion itu sendiri, baik kerjasama yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, memiliki varian produk beragam dengan kualitas yang unggul. Perusahaan Mas Pion telah mengeluarkan produk yang sangat beragam, seperti misalnya peralatan dapur, peralatan rumah tangga plastik, barang pecah belah, hingga peralatan rumah tangga listrik. Yang keempat, pengalaman panjang industri elektronik. Nah, hal ini dibuktikan dengan perusahaan Mas Pion telah memulai bisnisnya dari tahun 1967 hingga sekarang. Ini menunjukkan eksistensinya untuk perusahaan Mas Pion itu sendiri. Yang terakhir, yang kelima yaitu memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Perusahaan Mas Pion mempekerjakan lebih dari 13.000 pegawai dengan fasilitas produksi yang tersebar di 4 kawasan industri Indonesia
di 4 kawasan industri di Indonesia, tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga di Jakarta. Selanjutnya kita akan masuk ke key issue. Yang pertama yaitu meningkatkan produk impor sejenis dengan harga lebih rendah, meskipun memiliki kualitas yang lebih rendah juga. Maksudnya adalah perdagangan bebas memicu para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksi, karena adanya persaingan yang lebih luas, yaitu pasar internasional. Agar bisa bersaing dan bertahan di sektor tersebut, para pelaku usaha biasanya membuat terobosan yang inovatif dan juga kreatif, seperti memproduksi produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, produk lokal tidak terlalu banyak diminati oleh konsumen karena brand image dari setiap konsumen berbeda-beda. Maksudnya, brand image di sini merupakan sebuah faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Brand image yang baik akan memberikan dampak positif bagi perusahaan yang akan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu juga melalui peningkatan pembelian konsumen karena adanya brand trust dari konsumen terhadap produk. Yang ketiga, biaya pengembangan dan riset yang mahal. Maksudnya biaya riset suatu produk yang mahal akan berdampak pada harga jual produksi. Harga jual produk menjadi mahal yang berakibat produk itu tidak laku lagi di pasaran atau berkurang peminatnya. Yang terakhir, komponen bahan baku impor yang tinggi. Artinya bahan baku pembuatan komponen yang diimpor karena industri hulu domestik belum bisa memproduksinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke implikasi. Yang pertama itu, kemungkinan perusahaan akan kehilangan konsumen jika tidak melakukan inovasi. Karena sekarang banyak sekali perusahaan yang sudah melakukan inovasi agar produknya lebih menarik untuk para konsumen. Yang kedua, kemungkinan perusahaan akan mengalami kekurangan mangsa pasar karena banyaknya perusahaan-perusahaan lain yang menjual produk serupa. Banyaknya perusahaan membuat perusahaan semakin berlomba untuk menarik konsumen terlebih lagi. Mas Pion sendiri itu terbilang perusahaan yang sudah cukup lama. Jadi, perusahaan Mas Pion sebaiknya melakukan banyak strategi untuk menarik konsumen. Yang ketiga, kemungkinan konsumen akan berpindah untuk membeli produk lain yang lebih canggih dan lebih murah. Di era sekarang ini, banyak sekali produk yang muncul dengan model yang lebih ringan, fitur yang lebih canggih, terlebih lagi dengan adanya kecanggihan penggunaan daya listrik tentunya yang lebih murah dan lebih hemat. Dan produk-produk yang canggih dapat lebih mudah untuk digunakan. Yang keempat, kemungkinan akan mengalami kerugian jika tidak berani bersaing dengan produk luar negeri. Dengan tujuan pasar yang luas, akan menambah keuntungan bagi perusahaan tersebut, apalagi perusahaan Mas Pion merupakan perusahaan yang berasal dari Indonesia. Akan menambah terkenalnya produk dalam negeri di mancanegara. Yang kelima, kebingungan dalam memenuhi kebutuhan konsumen karena hanya menjual kebutuhan rumah tangga. Konsumen sekarang membutuhkan banyak keperluan, bukan hanya untuk rumah tangga saja, tetapi juga kebutuhan seperti kebutuhan pribadi. Perusahaan Mas Pion tetap menjual kebutuhan rumah tangga, maka bisa dibilang perusahaan Mas Pion stuck ke dalam hal yang sama. Maka dari itu diharapkan perusahaan Mas Pion melakukan inovasi lagi dengan produknya. Selanjutnya dari segi strategi market, yang pertama yaitu menambah produksi produk baru. Menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini dan memiliki keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama ataupun jaringan pemasaran yang sama. Yang kedua, mengembangkan inovasi varian produk baru. Mengembangkan inovasi varian produk peralatan rumah tangga. Misalnya, pada setrika bisa dimodifikasi dengan bentuk dan ukurannya sehingga lebih nyaman untuk penggunaannya daripada setrika sebelumnya sehingga lebih bisa memuaskan konsumen. Yang ketiga, mengkampanyekan iklan yang berupa slogan. Nah, mengkampanyekan iklannya bisa melalui dengan
bisa melalui media dengan slogan "Cintailah produk-produk Indonesia". Bagi konsumen lokal, perusahaan memiliki jaringan distribusi yang luas hingga ke mancanegara, mematok harga produk yang lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, dari presentasi yang telah dijabarkan, kita bisa mengambil kesimpulan nih, yaitu baik dilihat dari analisis TOS ataupun SWOT, keduanya sangat dibutuhkan oleh PT Maspion dalam lingkungan pemasaran untuk bersaing dan juga mencapai tujuan dari organisasi PT Maspion itu sendiri. Strategi market dalam sebuah perusahaan juga tidak kalah penting, agar perusahaan tidak kalah bersaing dengan perusahaan lain dan juga agar konsumen tetap membeli produk-produk dari PT Maspion itu sendiri. Nah, gimana teman-teman? Udah ngerti kan sekarang tentang analisis TOS? Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.